semangat? Semangat ya. Nah, coba Bu Guru absen dulu. Sepertinya ada kursi kosong hari ini. Ada yang tidak masuk. Bu Guru absen dulu biar Bu Guru tahu nggih. Alifa, Angel, Atika, Hanaya, Dewi. Tidak masuk Dewi nggih. Bastian, Ibrahim, Jenny, Siva, Melina, Zidan, Nadir, Akbar, Nadir Aka, Nadir, Rizky, Idris, Kaisar, Lutfi, Randy, Riko, Naila, Aini, Saka Adi, Usi, Wahyita, Aditya. Dan ini Adit dan Dewi. Adakah yang tahu kenapa hari ini tidak ada? Oh, sakit. Karena hari ini tidak ada izin dari guru tembusan untuk guru. Tadi sudah bilang temanmu sakit. Dan semoga kita doakan ya teman kita yang hari ini tidak bisa hadir bisa kembali hadir besok pagi. Semoga senantiasa kita semua diberikan kesehatan ya. Kita doakan teman kita yang sakit semoga lekas sembuh. Untuk pertama-tama sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau tanya. Hari ini ada yang tidak enak badan? Semua sehat ya? Sudah pada sarapan semua? Sarapan apa Mbak Naila? Telur Mbak Naila ini sarapan dengan maam telur. Ada yang sama dengan Mbak Naila hari ini? Siapa? Jenny? Maam dengan telur. Mbak Usi juga dengan telur. Ada yang selain telur? Maem nih, maem kangkung dia pak nih kangkungnya Mbak. Dioseng-oseng. Ibu wes oseng-oseng kangkung. Maem telur, maem kangkung. Pakai nasi apa badan? Nasi. Kira-kira setiap pagi itu ibu kalian selalu mengingatkan, nak, sarapan dulu sebelum berangkat. Seperti itu badan? Kira-kira tujuannya apa toh? Kok ndak di oyak-oyak sama ibu? Sarapan dulu kalau mau berangkat. Apa? Tujuannya apa sih? Siapa yang tahu? Ayo, nek ngopo kok ndak kudu sarapan nek iso-iso? Biar punya energi. Terus? Biar punya tenaga, apalagi? Biar kuat. Biar apa lagi? Biar semangat kata Mbak Alifa. Ada lagi? Ya. Intinya adalah biar kita memiliki energi untuk beraktivitas. Manusia apakah memerlukan energi untuk beraktivitas? Memerlukan. Kira-kira nek kamu tidak punya energi, arep mangkat sekolah atau niku semangat badan? Lemes lah, males. Orang mah energi ini arep mangkat sekolah yang males. Ngapa oleh yang mikir pelajaran. Coba nek maem sayur, maem lauk, apalagi ditambah mini susu. Nah, siapa yang tadi pakai mini susu? Ya, Mbak Alifa mini susu. Mini susu, tambah semangat, badannya tambah sehat, semangat sekolah yo seneng semangat sampai sekolah menerima pelajaran yo orang mikir perutnya lapar. Apa yang disampaikan Bapak Ibu Guru bisa diterima dengan baik. Karena apa? Karena kita sudah disangoni apa? Disangoni uang dari Mas Rizky.
kita sudah dibekali energi dari rumah. Apa itu? Apa mau energi nih? Makanan yang kita makan. Kira-kira nasinya itu dari mana? Padi. Padi itu termasuk apa? Padi itu termasuk makhluk hidup? Apa? Tumbuhan. Terus tempe, telur. Tempe itu dari mana? Kedelai. Termasuk tumbuhan. Kalau telur? Dari ayam. Dari hewan. Susu? Dari hewan. Nah, kita mendapat energi dari makanan yang kita makan. Gunanya untuk apa? Makanan itu untuk menambah stamina, untuk energi kita agar aktivitas kita berjalan dengan baik dan lancar. Apakah makanan yang kita makan termasuk tumbuhan dan hewan itu juga memerlukan energi? Iya, memerlukan. Coba tumbuhan mendapat energi dari mana? Apakah tumbuhan itu memerlukan energi? Perlu makan nggak sih tumbuhan itu? Perlu makan. Dari mana? Dari fotosintesis. Fotosintesis. Apa tuh fotosintesis? Jendalnya apa sih? Fotosintesis itu? Coba dilihat. Itu adalah proses fotosintesis. Proses pembuatan makanan pada tumbuhan. Tumbuhan itu perlu makan, perlu tenaga untuk urip. Nek orang duwe tenaga, orang duwe tidak makan, kira-kira tumbuhannya piye? Padha karo awakmu, nek ora mau rasane awake piye? Lemes, lesu, layu, padha. Tumbuhan nek ora makan ya padha. Layu, kuning, suwe-suwe mati. Nah, supaya bertahan hidup, tumbuhan juga memerlukan makanan dengan proses fotosintesis. Apa saja yang diperlukan dari proses fotosintesis? Nah, dari mana itu Mas Rizky? Dari dalam tanah. Bagaimana prosesnya bisa naik ke mana ya? Proses masaknya di mana ya? Di dalam. Iso tekan daun siapa yang selain air mineral ada satu lagi yang berasal dari udara. Apa itu? Sinar matahari dan juga karbon dioksida. Karbon dioksida itu berasal dari mana ya? Kira-kira itu baik untuk tubuh kita apa enggak? Itu adalah zat yang tidak baik untuk kita hirup. Bisa berasal dari asap rokok, asap pabrik, kendaraan bermotor, pembakaran sampah. Nah, supaya itu hilang, maka zat-zat itu diserap oleh tumbuhan untuk diolah. Wis diolah jadi siji ning ngene daun, wis mateng. Jadi apa? Jadi apa? Makanan. Jadi apa yang bisa dihasilkan dari fotosintesis itu apa? Oksigen. Oksigen. Oksigen itu apa itu mboten nek kanggo manusia? Diperlukan untuk apa? Bernafas. Makanya ketika kita sedang merasa kepanasan, ngiyup, berteduh, ning nggone ngisor tumbuhan, apa yang akan kita rasakan? Sejuk. Kenapa? Karena tumbuhan bisa memproduksi oksigen yang berguna untuk kita bernafas. Jadi sekian ini manusia membutuhkan energi. Dari mana tadi? Bahan makanan. Bahan makanan itu bisa dari tumbuhan dan hewan. Tumbuhan bisa mendapatkan energi dari proses fotosintesis. Sekarang kalau
kunci untuk hidup? Iya. Dari mana? Dari? Apakah dari tumbuhan saja? Tidak. Dari mana? Ada yang dari tumbuhan, ada yang dari daging. Nah, coba dilihat. Penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya itu ada? Ada berapa? Ada 3. Yang pertama, herbivora adalah pemakan. Yang kedua, pemakan daging. Dan yang ketiga adalah jadi grafis yang ditampilkan di situ ada beberapa macam makhluk hidup. Coba di situ ada apa aja ya? Rizky, coba sebutkan yang termasuk makhluk hidup yang memakan tumbuhan. Jerapah, kelinci, kuda, sapi, ada kebun, ayam. Yang termasuk ke dalam golongan herbivora adalah jerapah, sapi, kelinci, kuda, dan ayam. Sekarang yang tergolong ke dalam karnivora, Mbak Im. Karnivora pemakan apa, Im? Daging. Apa, Im, yang di situ yang termasuk pemakan daging? Singa dan macan. Ada lagi? Ada satu lagi yang belum disebutkan Mas Rizky nanti tapi apa? Ayam. Satu lagi, ada yang bisa menemukan? Manusia. Tadi ada satu lagi yang dilewatkan oleh Mas Rizky ke dalam golongan herbivora adalah manusia. Yang terakhir omnivora. Omnivora itu makan apa? Segala, bisa makan daging, bisa makan tumbuhan. Adakah yang bisa menemukan yang tergolong ke dalam pemakan segala atau omnivora? Manusia dan ayam itu makan biji-bijian. Biji-bijian dari mana? Dari tumbuhan. Juga memakan hewan-hewan kecil seperti cacing. Makanya ayam itu termasuk ke dalam omnivora. Nah, dari sini nanti kita akan belajar tentang transformasi. Tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, mendeskripsikan hubungan antara makhluk hidup dalam rantai makanan. Nanti kita akan belajar tentang rantai makanan. Apa itu rantai makanan? Yang kedua, melalui kegiatan diskusi kelompok, kita nanti akan membandingkan peran makhluk hidup pada rantai makanan. Dan yang ketiga, melalui kegiatan diskusi kelompok, kita akan membuat rantai makanan. Nanti kita akan belajar membuat rantai makanan setelah kita mengetahui apa itu rantai makanan. Tetap semangat? Coba di sini guru mau memperlihatkan di buku paket ada ya halaman 42. Coba dilihat buku paket kalian masing-masing halaman 42. Di situ ada Mas Aga dan Mas Beni. Mas Aga melihat belalang ini akan dimakan laba-laba, akan aku selamatkan. Tetapi Mas Benu menjawab, bagaimana nasib laba-laba kalau nanti bagaimana
Di situ ada tumbuhan apa ya? Sawi. Ada tumbuhan sawi. Sawinya dimakan belalang. Belalangnya mau dimakan label-label. Tetapi belalangnya mau diselamatkan Mas Aga. Nih diselamatkan Mas Aga, siapa yang kelaparan? Label-label. Tapi nih orang diselamatkan. Mesake sapa? Mesake belalang. Nah, di sini nanti kita akan belajar tentang rantai makanan. Coba dilihat rantai makanan halaman 44. Bu guru mau minta salah satu untuk membaca, Mbak Jenny. Silakan Mbak Jenny. Yang lain tolong menyimak. Apa itu rantai makanan? Rantai makanan dalam sumber ekosistem, makhluk hidup bisa menjadi sumber energi untuk makhluk hidup lainnya. Sumber energi berarti sumber makanan. Apakah kalian bisa melihat hubungan antar makhluk hidup pada sumber di bawah? Coba di situ ada makhluk hidup apa saja? Tumbuhan. Tumbuhan ada kelinci, ada elang. Coba kita lihat, tumbuhan menggunakan energi cahaya dari matahari untuk berfotosintesis. Jadi tumbuhan tadi setelah tadi yang kita pelajari, tumbuhan itu mendapatkan energi dari proses fotosintesis. Proses ini membuat tumbuhan bisa menghasilkan makanan sendiri. Oleh karena itu, dalam sebuah ekosistem, tumbuhan bisa disebut dengan produsen. Jadi produsen adalah tumbuhan hijau Penghasil makanan. Produsen adalah tumbuhan hijau penghasil makanan. Kemudian kelinci. Kelinci memakan tumbuhan untuk mendapatkan energi. Oleh sebab itu, kelinci berperan sebagai konsumen tingkat 1. Kelinci mendapat makanan dari mana? Kelinci mendapat makanan dari tumbuhan. Berarti tumbuhan mentransfer energi ke kelinci. Oleh sebab itu, kelinci dinamakan konsumen tingkat 1 atau pemakan produsen. Konsumen tingkat 1 adalah hewan pemakan tumbuhan atau apa tadi? Apa? Hewan pemakan tumbuhan tadi tergolong ke dalam Jadi konsumen tingkat 1-nya itu adalah golongan herbivora atau hewan pemakan tumbuhan. Kemudian lanjut elang. Elang adalah hewan pemangsa atau predator. Elang memakan kelinci untuk mendapatkan energi. Di sini elang berperan sebagai konsumen tingkat 2. Ketika kita lihat di sini, elang mendapatkan energi dari kelinci. Kelinci itu termasuk hewan. Berarti elang itu adalah pemakan hewan atau tergolong ke dalam karnivora, hewan pemakan daging yang memiliki tingkat konsumen tingkat 2. Jadi konsumen tingkat 2 adalah hewan pemakan daging. Bu, nanti kalau ada lagi ke belakangnya berarti nanti ada konsumen tingkat 3. Konsumen tingkat 3-nya nanti berarti hewannya memakan konsumen tingkat 2. Jadi bisa dikatakan di dalam rantai makanan itu ada 3 komponen. Apa saja komponennya? Apa? Produsen, konsumen, decomposer. Ini kok tidak ada decomposer? Kebetulan di sini tidak diberi contoh decomposer. Nanti kita lanjutkan.
Dari gambar di atas kita bisa membuat rantai makanan. Dari rumput, anak panah itu menunjukkan dimakan proses transfer energi. Jadi rumput dimakan, kelinci dimakan. Yang menikmati produsen rumput, konsumen tingkat 1, kelinci, konsumen tingkat 2. Lanjut. Konsumen paling akhir bisa kita sebut sebagai puncak dari rantai makanan. Bagian tersebut bisa diisi dengan hewan karnivora atau omnivora. Biasanya hewan ini tidak diburu oleh hewan lainnya untuk menjadi makanan. Umumnya mereka mati karena bertarung dengan predator lainnya saat berburu makanan atau diburu oleh manusia. Ketika makhluk ini mati, satu lainnya akan membusuk dan diuraikan oleh dekomposan. Bakteri penjemur merupakan contoh dekomposan. Proses penguraian ini bercampur dengan tanah membentuk humus. Tanah yang mengandung humus sangat dibutuhkan tumbuhan untuk tumbuh dengan baik. Terima kasih. Konsumen yang paling akhir elang. Elang itu tidak dimakan hewan lain karena elang di sini sudah sebagai hewan puncak. Nanti seiring berjalannya waktu, ya, elang itu akan lama-lama akan mati. Setelah mati akan diuraikan oleh pengurai atau dekomposer. Setelah membusuk bercampur dengan tanah, maka akan mengakibatkan tanah tersebut menjadi subur. Setelah tanah subur bisa dimanfaatkan siapa? Bisa dimanfaatkan di siapa? Tanaman. Sebagai apa? Sebagai pupuk. Nah, kita bahas lagi 3 komponen rantai makanan. Apa saja tadi 3 rantai komponennya? Produsen, konsumen, dan dekomposer. Produsen adalah tumbuhan hijau penghasil makanan. Konsumen itu terdiri dari konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1-nya itu adalah hewan pemakan. Konsumen tingkat 1 adalah hewan pemakan. Konsumen tingkat 2-nya pemakan daging. Konsumen tingkat 3 dan seterusnya adalah pemakan daging. Nah, ada yang belum paham di sini, ada yang mau ditanyakan tentang rantai makanan? Coba untuk menambah pengetahuan kita, apa sih rantai makanan itu? Mari kita lihat. Ada suatu ekosistem. Rantai makanan merupakan perjalanan memakan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Contohnya pada ekosistem. Padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan ular. Selanjutnya, hewan yang mati akan diuraikan oleh dengan pengurai dan bercampur dengan tanah. Urutan rantai makanan akan berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada. Sudah tahu kan rantai makanan ekosistem? Sampai jumpa. Dari video tadi kita dijelaskan bahwa apa itu rantai makanan? Apa tadi rantai makanan?
pada makhluk hidup tertentu pada urutan tertentu. Perjalanan makan dan dimakan dengan urutan tertentu. Di dalam ekosistem ada 3 komponen itu. Coba di situ ada contoh ekosistem sawah. Ada padi dimakan, tikus dimakan, ulat dimakan, ulat. Nah, kita bisa melihat tikus mendapat makanan dari padi. Tikus mendapat makanan dari padi. Ular mendapat makanan dari tikus. Elang mendapat makanan dari elang mati diuraikan oleh jamur. Setelah bercampur dengan tanah menjadi humus diserap lagi oleh tumbuhan sebagai pupuk. Proses itu akan mengalir beberapa kali menjadi siklus dan terurai menjadi sebuah rantai makanan. Ada ini sampai di sini ada yang mau ditanyakan tentang rantai makanan? Coba apa tadi rantai makanan? Proses makan dan dimakan pada makhluk hidup pada urutan tertentu. Ada 3 komponen dalam rantai makanan apa saja? Produsen, konsumen, dekomposer. Produsen itu siapa tadi yang berperan sebagai produsen? Tumbuhan. Kenapa tumbuhan? Tumbuhan apa? Tumbuhan kuning, tumbuhan merah, tumbuhan hijau. Tumbuhan hijau penghasil makanan. Yang kedua konsumen. Terdiri dari konsumen tingkat 1 yang berperan yang ditempati oleh hewan herbivora, konsumen tingkat 2 yang berperan yang menduduki sebagai hewan karnivora dan seterusnya, dan juga dekomposer sebagai pengurai. Contoh dari dekomposer apa? Jamur dan bakteri. Nah, untuk memperdalam pengetahuan kalian tentang rantai makanan, Bu Guru mau memberikan sebuah tugas. Di sini nanti di LKPD 2.1 kita akan diminta untuk menganalisis tentang rantai makanan ekosistem sawah. Di sini nanti Bu Guru siapkan tabel makhluk apa saja, makhluk hidup apa saja yang ada di situ, mendapatkan energi dari mana makhluk hidup itu, dimakan oleh siapa. Nanti setelah itu kalian masukkan ke dalam plot-plot kotak ini berurutan menjadi sebuah rantai makanan. Setiap kelompok nanti akan mendapatkan LKPD kelompok seperti ini yang berbeda-beda. Kelompok 1 ada, kelompok 5 ini ada ekosistem. Silakan nanti dianalisis dan dijawab. Kelompok 2, kelompok 1, kelompok 3 dan juga kelompok 4. Jika ada yang kurang paham bisa ditanyakan ya. Kelompok 1, coba dilihat dari kelompok 1. Kira-kira ekosistem apa ini ya? Ekosistem kebun. Di situ ada makhluk hidup apa saja, silakan dianalisis. Setelah dianalisis, silakan kalian membuat rantai makanan yang bisa terjadi pada
Yang ketiga ekosistem sungai. Benar. Yang keempat pekarangan rumah. Dan yang kelima adalah hutan. Silakan dikerjakan, didiskusikan dengan kelompok kalian. Selamat mengerjakannya. Diberi nama kelompok, nama ini, nama kelompok ini. Siapa saja? Silakan dikerjakan, ya. Kalau ada yang belum paham terkait soal di dalam LKPD, silakan ditanyakan sama guru. Selamat mengerjakan, ya. Langsung dikerjakan, ya. Nanti ketika sudah selesai, Bu Guru minta perwakilan dari setiap kelompok untuk membacakan hasil diskusi kalian ke depan kelas.
Yang evaluasi kan nanti. Siapa yang mau maju ke depan dulu presentasi? Ya, Mas Rizky, Guru akhirnya yang untuk Mas Rizky. Kelompok berapa, Mas? Kelompok 2. Coba yang lain didengarkan. Mas Rizky akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 2. Hasil LKPD 2,1. 2,1. Didengarkan ya, 2.1. Nama tumbuhan atau padi memakan fotosintesis dimakan oleh tikus. Tikus memakan padi dimakan oleh ular. Ular memakan tikus dimakan oleh ular. Elang memakan ular dimakan oleh jamur. Jamur memakan elang dimakan oleh padi. Nomor 1. Kotak 1 padi, kotak 2 tikus, kotak 3 ular, kotak 4 elang, kotak 5 jamur. Oke, dilihat. Dilihat dulu untuk 2.1. Di situ ada sebuah ekosistem sawah. Makhluk hidup apa yang ada di situ? Padi, tikus, ular, elang, dan jamur. Yang berperan sebagai produsen siapa? Yang berperan sebagai produsen? Padi. Konsumen tingkat 1-nya tikus. Konsumen tingkat 2-nya
Mas Rizky? Kata. Kata, burung, ular, bebek, elang. Ada juga dilihat. Semua melihat ekosistem sampah. Ada apa ini? Ular, jamur, ular, burung, katak, elang, dan juga burung. Ini burung piung. Mana? Ya ini bebeknya di sini. Ini bebek. Terus ada tanaman apa di sini? Padi. Berarti rantai makanan yang bisa dihasilkan atau bisa dibuat dari ekosistem sawah apa Mas Rizky? Padi. Padi. Padi dimakan burung. Burung dimakan ular. Ular dimakan elang. Elang mati diuraikan oleh jamur. Demikian kelompok presentasi dari kelompok 2. Ada yang mau menanggapi? Kira-kira adakah dari kelompok kalian yang bisa membuat rantai makanan selain yang dibuat dari kelompok Mas Rizky? Ngaco? Oke. Apa? Dari itu loh ya. Apa? Apa? Padi dimakan burung langsung dimakan elang, kan juga bisa. Gak harus lewat ular, kan seperti itu misalnya. Terus nanti diurutkan oleh pemulai. Ya. Terima kasih Mas Rizky. Tepuk tangan untuk Mas Rizky. Ada yang mau maju lagi selain dari kelompok 2? Oke, ada yang mewakili dari kelompok 4. Silakan Dayanya. Yang lain tolong diperhatikan. Ada makhluk hidup apa saja di situ? Aman, ayam. Coba lihat. Ada ayam, ular, katak, ikan, ular, elang, kupu-kupu. Dari berbagai macam makhluk hidup yang ada di situ bisa dibuat rantai makanan menjadi apa enggak? Ini ya, dari kelompok 4. Rantai makanannya apa? Bunga dimakan ular. Ular dimakan ayam. Ayam dimakan ular. Ular dimakan elang. Itu adalah hasil dari diskusi kelompok 4. Apa saja tadi? Bunga dimakan ular. Ular dimakan ayam. Kemudian dimakan ular, dimakan elang. Yang berperan sebagai produsen siapa? Produsennya siapa itu? Produsennya siapa? Bunga. Konsumen tingkat 1-nya ular. Konsumen tingkat 2-nya apa? Ayam. Konsumen tingkat 3 ular. Konsumen tingkat 4 elang. Konsumen tingkat 5-nya konsumen tingkat 5-nya enggak
oleh Bang Murad. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Itu adalah itu tandanya kalian sudah bisa mengidentifikasi makhluk dari sebuah ekosistem itu akan terbentuk sebuah rantai makanan atau transfer energi. Ada sampai di sini untuk materi kita. Ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan kita lanjutkan untuk mengerjakan soal evaluasi. Di dalam soal evaluasi bisa bertujuan untuk memperdalam materi yang kita pelajari hari ini. Ada 5 soal yang guru hadirkan. Yang pertama, jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang benar. Di dalam sebuah ekosistem ada banyak sekali makhluk hidup. Makhluk hidup ini memerlukan sebuah energi untuk bertahan hidup. Bagaimana makhluk hidup pada suatu ekosistem memperoleh energi? Mau? Makhluk hidupnya kan ada berapa tuh tadi? Makhluk hidup itu ada berapa macam tuh tadi? 3 apa saja? Manusia, tumbuhan, dan hewan. Manusia mendapat energi dari mana? Manusia mendapat energi dari? Nah, tumbuhan dari mana? Hewan dari mana? Silakan kalian uraikan. Ada 5 pertanyaan. Silakan dijawab. Bu Guru beri waktu 15 menit untuk mengerjakan 5 soal. Silakan dikerjakan.
Mohon nggih. Silakan dikumpulkan. Silakan dikumpulkan. Tolong perwakilan satu orang dikumpulkan. Mari kita bahas nggih. Kelompok 4 sudah? Sini Mbak. Mari coba kita bahas satu persatu. Ya, Mas. Coba diperhatikan. Di dalam sebuah ekosistem itu banyak sekali makhluk hidup. Bagaimana makhluk hidup pada suatu ekosistem itu mendapatkan energi? Yang pertama, kita sebagai manusia mendapatkan energi dari mana tadi? Dari makanan yang kita makan. Baik itu berupa tumbuhan maupun berasal dari hewan. Berasal dari hewan itu bisa telur, bisa daging, bisa susu, kulit, dan lain-lain. Kalau tumbuhan untuk bertahan hidup mendapatkan energi dari proses fotosintesis. Dan hewan yang terakhir, hewan mendapatkan energi dari mana ya? Memakan makhluk hidup lain. Bisa ana sing hewan pemakan tumbuhan, ana hewan pemakan daging. Yang kedua, dalam sebuah rantai makanan, makhluk hidup memiliki peran masing-masing. Sebutkan 3 komponen. Apa komponennya tadi? Komponennya apa aja? Produsen, apa? Konsumen, dekomposer. Ada produsen, konsumen, dan dekomposer. Bagaimana hubungan antara tanaman dan hewan dalam suatu ekosistem? Gambar rantai makanan ini grafik nomor 4 dan 5. Bagaimana hubungan antara tanaman dan hewan? Tanaman dan hewan hubungannya apa? Tanaman berguna kalau hewan apa betul? Sebagai apa? Makanan. Apakah hewan yang berguna untuk tumbuhan? Nggih. Apa gunane nutrisi? Gunane tumbuhan kanggo hewan kanggo tumbuhan apa nutrisi? Sebagai apa? Nek wis mati, hewan iki wis mati, diuraikan oleh siapa tadi? Diuraikan oleh jamur bercampur dengan tanah menjadi humus, akan berguna untuk tumbuhan sebagai pupuk. Itu adalah hubungan antara hewan dan tumbuhan. Yang terakhir, belalang diburu petani karena dianggap merugikan. Belalang diburu petani dapat merugikan produksi padi. Populasi hewan apa saja yang kekurangan makanan? Nek diburu sing populasinya berkurang siapa? Katak. Selain katak? Ular. Karena apa? Kekurangan makanan. Jika kita melihat rantai makanan di atas, sebutkan makhluk hidup apa yang berada pada posisi produsen nutrisi, yang berperan sebagai produsen yang mana nutrisi? Padi. Konsumen tingkat 2 apa, Kaisa? Konsumen tingkat 2-nya apa? Katak. Dan konsumen tingkat 3-nya siapa? Ular.
membutuhkan satu dengan yang lain untuk bertahan hidup. Manusia membutuhkan hewan dan tumbuhan. Begitu pula dengan tumbuhan. Tumbuhan membutuhkan manusia dan juga hewan. Begitu pula dengan hewan. Hewan juga membutuhkan manusia dan tumbuhan. Jadi makhluk hidup yang ada di alam ini saling ketergantungan untuk bertahan hidup. Nah, langkah yang terakhir dalam kegiatan kita hari ini atau kita yang terakhir adalah refleksi. Kita hari ini sudah belajar apa saja ya? Apa? Bar? Kamu sudah belajar apa hari ini, Bar? Rantai makanan. Materi yang sudah kalian pahami pelajaran ini adalah transfer energi atau rantai makanan. Apa mau rantai makanan? Proses makan dan dimakan makhluk hidup dengan urutan tertentu. Bagaimana pelajaran IPAS yang Ibu berikan hari ini? Apakah menyenangkan? Bagaimana menurut kalian? Apa bagian yang paling sulit? Apakah ada yang sulit yang kalian pelajari hari ini? Semuanya mudah? Paham? Mudah paham. Tidak ada yang sulit. Apa yang akan kalian lakukan untuk memperbaiki hasil belajar ini?